Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ziyadatul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul silaturahim di kantor sekretariatan LDNU dalam rangka program Simbagi Sinau Bareng Kiai, program LDNU Kota Balikpapan, PCNU Kota Balikpapan. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa ngaji bareng, sinau bareng. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa terima kasih kepada Bapak Haji Sanjoyo atas segala fasilitasnya dan para kiai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila Sultani Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila hadratus Syekh Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, summa ila jami'il muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Haji Hashim As'ari wa usuli wa furu'ihi, summa ila Kiai Abdul Wahab Hasbullah wa usuli wa furu'ihi, summa ila Kiai Bishri Samsuri wa usuli wa furu'ihi, wa ila jami' arwah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila muallif hadal kitab al-alim al-alama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, annallaha yataghashsha bi rahmah wa ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dharain, amin. Faslun fi huquqil jiran. Pada kesempatan kali ini kita di program Simbagi Sinau Bareng Kiai LDNU PCNU Kota Balikpapan, kita akan sedikit sama-sama mudzakarah, belajar bersama, sinau bareng
Masuk pembahasan tentang hak-hak bertetangga. Berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, As-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari banyak menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan berbuat baik terhadap tetangga dan larangan-larangan dalam menyakiti tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junubi was sahibi bil jambi. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa bidil qurba, dan orang-orang yang punya ikatan kerabat keluarga. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga-tetangga yang dekat, berbuat baik terhadap tetangga. Wal jari dzil junub, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan teman akrab, teman dekat. Surah An-Nisa. Wa akhraja Syekhani, mengeluarkan hadis dua Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah ummul mukmin, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Rasulullah bersabda, tidak henti-hentinya malaikat Jibril selalu mewasiatkan kepadaku, kata Rasulullah. Hatta dhanantu, sehingga aku menyangka bahwasanya tetangga ini jangan-jangan nanti dapat warisan. Saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan, mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yu'dhi jarahu, maka jangan menyakiti jarahu, tetangganya. Wastausu bin nisa'i khairan, dan mewasiatkan kepada wanita-wanita untuk khairan, selalu berbuat baik. Wal Muslim, dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yuhsin ila jarihi, maka hendaklah berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangganya. Wa Ahmad wal Bukhari, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Alladzi, yang la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali Rasulullah menjelaskan. Siapa orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya, bawa'iqahu. Wa Ahmad wal Bazzar wa Ibnu Hibban wal Hakim qala rajulun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulana, sesungguhnya seorang fulanah, wanita, disebutkan tadhkuru min kasratis salatiha, sesungguhnya fulanah ini, ya, seorang fulanah ini, seorang perempuan ini disebutkan termasuk orang yang banyak sholatnya, ya. Jadi ada laki-laki datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan sesungguhnya fulanah
Seseorang wanita ini disebutkan termasuk orang yang ahli ibadah min kasrati salatiha wa sadaqatiha, dan ahli sedekah. Ghaira annaha tu'dhi jaraha bilisaniha, akan tetapi dia ini masih gemar menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wa qala, maka Rasulullah mengatakan, hiya finnar, itu perempuan tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qala ya Rasulullah, kemudian dikatakan juga, ya Rasulullah, inna fulana, sementara di satu sisi ada perempuan tadhkuru min qillati sholatiha, disebutkan bahwasanya ada wanita yang sedikit sholatnya, yang fardu-fardu saja. Wasiyamaha, dan puasanya yang fardu-fardu saja. Wasadaqatiha, dan sedikit juga sedekahnya. Wa annaha tasaddaqu bil aswar, tapi sesungguhnya wanita ini adalah tasaddaqu bil aswar. Apa tasaddaqu bil aswar? Ada yang tahu maknanya mungkin? Ai qata'ati minal aqti wala tu'dhi jiranaha. Nah, ini yang saya belum dapat tadi. Oke. Ayo, namanya sinau bareng nggih. Ada beberapa lafaz yang belum saya. Laura mungkin bisa membantu. Wa annaha tasaddaqu bil aswar. Apa ini, Ustaz? Ikti itu mungkin bersedekah. Keju. Oh, berarti dia ahli sedekah meskipun sepotong sedikit keju ya. Jadi di satu sisi Rasulullah disowani bahwa ada perempuan yang sholatnya sedikit ya, siamnya, puasanya juga sedikit, sedekahnya juga sedikit, tapi dia ini perempuan tasaddaqu bil aswar ay qata'ati minal ikti, suka sedekah dengan sedikit keju. Dan yang lebih penting lagi yang jadi pembahasan, wala tu'dhi jiranaha, dan tidak suka menyakiti tetangga. Nah, ini. Qala, maka Nabi mengatakan perempuan yang semacam itu hiya fil jannah. Orang perempuan itu tadi dia ada di dalam surga. Masya Allah. Wa Muslim la yadkhulul jannah. Imam Muslim juga meriwayatkan tidak akan masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari bawa'iqahu, dari kejelekannya. Di ukurannya adalah bagaimana bukan hanya hablum minan nas, hubungan sama hubungan hablum minallah, hubungan sesama Allah, tapi juga hablum minan nas. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari, kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak dari tetangga yang berhubungan dengan tetangganya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat saling menuntut. Yaqulu, mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, hadza, orang ini aghlaqu babuhu duni. Jadi berapa banyak nanti di hari kiamat tetangga dengan tetangga saling menuntut, berhubungan. Mengatakan, ya Rabb, ini orang pintunya ditutup dariku, dan famana'a ma'rufatu anni, dan dia mencegah kebaikan dariku. Nah, jadi nanti tetangga ini juga menuntut. Selain anak istri atau suami menuntut kepada istri atau anak kepada orang tua, tetangga juga nanti menuntut. Ketika dia sakit, saya tidak dijenguk. Nah, ya ada hadis qudsi itu menjelaskan
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadits qudsi bagaimana, wahai hambaku, aku sakit sementara engkau tidak menjengukku. Maka seorang hamba itu berkata, bagaimana aku menjenguk engkau ya Allah? Ada tetangga tapi engkau tidak menjenguknya. Nah, ini termasuk hak-hak tetangga. Wal hakim wal baihaqi, laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin, alladzi yasba'u jaruhu, alladzi yasba'u wa jaruhu ja'i ilal jambi. Bukanlah termasuk mukmin yang sesungguhnya orang yang dirinya kenyang sementara tetangganya masih kelaparan. Ya Rabb, ya. Insyaallah. Wa Bazar wa Tabarani, ma amanabi, ma amanabiya man bata sab'an wa jaruhu ja'i ila jambihi wa huwa ya'lam. Kata Rasulullah, tidaklah beriman kepadaku orang yang malamnya kenyang perutnya sementara tetangganya kelaparan, ya, wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu kalau tetangganya belum makan. Wa Tabarani an Ma'wiyati an Jundab. Jundub apa Jundab? Jundub. Qultu ya Rasulullah, ada keterangan bahwa ya Rasulullah, man ahaqqul jar ala jarihi. Sekarang hak-haknya tetangga itu apa? Ya Rasulullah, ma ahaqqul jar ila jarihi. Ya Rasulullah, apa haknya tetangga terhadap tetangga yang lain? Nah ini, qala, maka Rasulullah menjelaskan, in maratu uttaha, kalau tetanggamu sakit ya dijenguk. Ya, meskipun itu orang kafir, non muslim. Wa in mata syayya'athu, kalau dia meninggal ya ditakziahi, ngelihat mayat. Wa in istaqradaka aqratuhu, kalau dia hutang sama kamu ya hutangin. Nah ini. Ya, makanya dalam kajian ilmu fikih itu kitab Fathul Qorib ada bab Doman, ada bab hiwalah. Itu saking pentingnya bantu tetangga yang tidak punya uang, ngutangi, bab hiwalah. Hiwalah itu kan mindah hutang. Ya. Bab doman itu nanggung hutang. Saking pentingnya supaya kalau orang yang ngutangi itu hutangnya ya segera dibayar kan gitu. Makanya ada bab apa itu? Sebelum bab hiwala sama doman, bab gadai. Ya, gadai itu kan tujuannya rohen itu karena hutang juga. Saking pentingnya ngutangi dan saking pentingnya nyaur hutang. Makanya orang sekarang jangankan pinjam uang juga tetangga 100 juta, pinjam 10 juta, 15 juta aja susah. Karena saking banyak oknum ya yang tidak mau bayar hutang. Bukan berarti pulau panjenengan kita ini tidak mau ngutangi, cuma ya gitu. Makanya ada kesunahan yang hutang itu yang mestinya nyatet, bukan yang ngutangi. Kenapa? Karena di bab-bab irsadul ibad ini, bab awal tentang hutang itu, siapa yang punya hutang kok terlintas bayar pasti dipermudah, kata Rasulullah dalam kitab irsadul ibad. Makanya dalam fikih kita yang hutang, sunahnya kita yang nyatet, bukan yang ngutangi. Karena kata ulama, kalau dia hutang kok dia catat, hutang saya sama fulan 10 juta. Berarti dia ada niat untuk mengembalikan dan bakal Allah mudahkan untuk kembalikan dalam bab hutang. Irsadul ibad ada itu. Nah ini termasuk tetangga, kalau hutang kepada kamu, maka hutangilah.
selama mampu. Wa in a'wazu satartahu, wa in a'waja satartahu, kalau dia bengkok, a'waza itu bengkok, kalau dia punya aib, punya kejelekan ya ditutupi, bukan malah dibuka. Malam tahun baru, wah tetangga ini tadi malam tidak bisa tidur, kayaknya ada tetangga yang piringnya terbang semua habis berkelahi, kayaknya suami istri. Malah dicerita-ceritakan di warung kopi misalnya. Nah, ini tidak pantas. Wa a'waza satarta. Wa in asaba khairan hannathu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kebaikan, maka kita jangan senep lah. Hannathu itu mengucapkan alhamdulillah. Tetangganya beli mobil, ya alhamdulillah. Kata guru saya, minimal mulutnya dikunci dengan alhamdulillah. Jangan ada tetangga beli mobil, kita yang senep, bukan seneng, tapi senep. Naudzubillah. Wa in asabatu khairun hannatahu. Kalau tetangga itu dapat kebaikan, dapat arisan, beli mobil baru, dapat kenikmatan, ya ucapkan alhamdulillah, ikut senang. Itu sudah menutup hati kita supaya tidak dengki. Wa in asabathu musibatan a'zaitahu. Kalau terkena musibah, ya kita takziah, kita hibur, kita bantu. Ya mudah-mudahan para asatid, kiai-kiai yang terkena musibah, mungkin ada yang sakit anaknya, keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barokahnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, barokahnya beliau, mudah-mudahan sembuh semuanya. Wala tarfa bina'aka fauqa bina'ihi. Nah ini yang sering terjadi. Wala tarfa, dan jangan engkau tinggikan bina'aka, bangunanmu, fauqa bina'ihi, di atas bangunan tetanggamu. Bukan berarti tidak boleh di tingkat rumah kita, boleh. Monggo di tingkat 10, tingkat 8. Tapi ingat, jangan sampai bangunan kita lebih tinggi daripada bangunan tetangga. Fatasuddu alaihi rih, sampai menutupi celah masuknya angin. Kadang-kadang kan, mohon maaf, ada orang saking dekatnya rumahnya dia dengan rumah tetangga, sampai atapnya itu, atap rumahnya dia kena ventilasi tetangga, sehingga air hujannya masuk ke kamarnya tetangga. Ini termasuk ada unsur idza, menyakiti. Ini tidak boleh juga. Bukan berarti tidak boleh tingkat rumah kita. Monggo di tingkat duit-duit dewe, tidak masalah. Tapi yo tetap menjaga adab kanan kiri. Fatasudda alaihi ri, jangan sampai bagaimana Islam melihat urusan ini aja, jangan sampai tetangga tidak dapat angin, celah angin. Wala tu'di birihi kidrika, dan juga jangan menyakiti tetangga dengan angin kendilmu. Kendil ini alat masak gitu loh. Kidrun itu kan kendil, periuk. Kalau di pondok dulu langitan kita masak sampai sekarang pakai kendil, pakai periuk. Jangan sampai kita masak menyakitkan tetangga dengan aroma masakanmu. Illa, kecuali anta'rifa lahu minha, kecuali kamu nyiduk itu migrofa itu loh. Kecuali kamu ambil itu masakanmu, kamu berikan kepada tetangga. Saya masih ingat senior saya di Jawa itu ustadz, punya yayasan. Usahanya itu ternak ayam potong. Padahal jarak ayam potong sama kampung desa itu bermeter-meter jauh, tapi baunya itu, nah dia punya cara, setiap panen 20 hari sekali kalau tidak salah itu pasti tetangga dikasih satu. Jadi tidak hanya dapat. Nah ini mungkin bisa dicontoh kita. Nah ini termasuk orang-orang dulu itu, kalau di kampung-kampung itu kan kompornya pakai kayu ya.
minta bawa belara itu dari bambu itu, dari kelapa itu. Minta api kalau pagi sama tetangga. Mbak Yu minta api untuk masak. Biasanya tetangga yang dimintain api, lagi goreng gedangnya sekalian bawa gedang. Ya. Sampai orang dulu kalau belikan mainan anaknya itu, nanti kalau beli mainan, nak jangan mainan di luar, biar anaknya tetangga tidak tahu, nanti pengen pas bapaknya tidak punya uang. Nah, ini kan termasuk juga. Wal Baihaqi anna rujulan, sesungguhnya seseorang lelaki qala berkata, ya Rasulullah dalluni ala amalin, ya Rasulullah tunjukkanlah kepadaku satu amalan, hatta idza amiltu bihi, sehingga aku ketika mengamalkan amalan itu dakhaltul jannah, bisa masuk surga. Faqala, maka Rasulullah mengatakan kun muhsinan. Rasulullah mengatakan kun muhsinan, jadilah orang yang baik. Muhsinan di sini bisa ada yang mengartikan sebagai selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik meskipun diri kita ini masih jelek, tetap berusaha untuk menjadi orang yang selalu muhsin, selalu berbuat baik. Faqala ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsinun? Ada seseorang lagi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana agar aku mengetahui bahwasanya aku ini orang yang baik? Qala, maka Rasulullah mengatakan, sal, tanyalah jironaka, tetanggamu, tanyakan tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun. Kalau tetanggamu bilang kamu itu orang yang baik, orang yang suka ngasih-ngasih, peweh-peweh, sedekah, ya, maka kalau tetanggamu bilang kamu baik, maka sesungguhnya engkau baik. Jadi standarnya itu tetangga. Wa in qalu, kalau mereka mengatakan innaka musiun, engkau itu orang yang jelek, fa anta musiun, maka engkau adalah orang yang jelek. Wa Bazzar wa Abu Naim, al jiranu salasatun. Nah ini, tetangga itu ada 3 jenis. Fajarun lahu haqqun wahidun. Tetangga itu ada 3 jenis. Ada tetangga yang punya 1 hak, wa huwa adna jiran haqqan, yaitu tetangga yang paling rendah haknya, 1 hak. Wajarun lahu haqqani, dan ada tetangga yang punya 2 hak. Wajarun salah satu huquqin, dan ada jenisnya yang ketiga, tetangga yang punya 3 hak. Fa amal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun dia yang mempunyai hak tetangga 1, yaitu fajarun musyrikun, yaitu tetangga yang non muslim. Nah ini indahnya ajaran Islam. Meskipun tetangga kita non muslim, orang kafir, orang musyrik, tetap dia punya hak dalam bertetangga. Kalau sakit ya dijenguk, kalau minta tolong ya dibantu. Wa amal ladzi haqqani, adapun tetangga yang punya 2 hak, fajarun muslim haqqun lil Islam wa haqqun lil jiran. Adapun tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang sama-sama beragama Islam, yaitu hak dalam beragama Islam dan hak tetangga. Ya. Kalau sakit dijenguk, kalau minta tolong dibantu, kalau diundang ya teko, datang. Wa amal ladzi lahu salasatun huquq, adapun tetangga yang punya 3 hak, yaitu fajarun muslim dzurrahimin, yaitu tetangga yang sama-sama beragama Islam dan masih ada hubungan kerabat, famili, sepupu atau 2 pupu, atau 1 embah, atau antara embah kita dengan embah dia masih sama-sama mbah. Intinya gitu. Intinya masih sama-sama mbah. Lanjut. Hakul Islam, hak sesama Islam, hak bertetangga, dan hak lirrahim. Wa Tirmidzi wan Nasa'i ya Aba Dzarrin. Rasulullah juga pernah bersabda, mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, ketika engkau masak, fa aksiril maraq, maka perbanyaklah kuahnya, duduhe, wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetanggamu. Nah ini, kadang-kadang kita bakar sate,
Kayak tahun baru atau apa? Wah, aromahe. Wasaikhani, dan dari dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya nisa'ul mu'minin, ya nisa'al mu'minat, wahai wanita-wanita mukmin, la takhfiranna, jangan engkau meremehkan, menyepelekan jaratun li jaratiha, tetangga terhadap tetangganya, walau firsata syatin, meskipun hanya secuil daging atau kikil, kaki sapi, kambing. Saking pentingnya. Kenapa? Kalau di sini yang perempuan, ya karena perempuan sering di dapur, ya. Perempuan itu sering di dapur, maka diingatkan. Berarti kewajiban kita laki-laki mengingatkan istrinya masing-masing, kecuali Laura. Guyon lah. Nah, mudah-mudahan lanjut lagi Ra. Wal Baihaqi, dari Imam Baihaqi, haddul jiwar. Nah, ini ukurannya tetangga itu seberapa? Yang disebut tetangga itu, ukuran tetangga itu arba'una darron. Jadi 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. 40 kali 4, 160 kakak itu tetangga. Loh, kalau dikasih masakan semua, sementara bikin rawon, bikin soto cuma sepanci. Nah, maka yang paling dekat pintu kita dengan pintu tetangga itu yang paling diperhatikan pertama. Bukan yang paling jauh. Wah, itu beda paham. Kita LDNU, dia LDII misalnya. Bukan gitu. Jangankan beda paham, beda akidah pun, beda agama pun, kalau dia paling dekat ya kasih. Kan gitu. Oh, itu itu partai PKB itu bukan PKB. Itu itu bercadar, kita enggak bercadar. Itu cingkrang, itu jenggot, itu kayak saya misalnya. Kalau itu kan enggak jenggot, itu enggak ngerokok, berarti itu. Kalau itu ngerokok, sufi, suni nyusu geni. Sufi suka kopi. Suni nyusu geni. Kalau sufi kan suka kopi kan gitu. Ya Rob. Ya, jadi ukuran tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, kanan. Nah, maka yang paling dekat pintunya itulah yang kita dahulukan. Ada apa-apa ya pasti tetangga. Jangankan beda paham, beda akidah ya. Waruya anna sababa ibtila Yaqub bi ibnihi Yusuf alaihissalam annahu istama'a huwa ibnuhu ala aqlin jamali maswi wa huma yadhakani. Nah, ini ada cerita diriwayatkan di zamannya Nabi Yaqub, ayahnya Nabi Yusuf. Kita sudah tahu dalam Al-Quran disebutkan ceritanya Nabi Yusuf panjang lebar. Singkat cerita, Nabi Yusuf ini melalui mimpi bakal menjadi orang besar, seorang nabi, sehingga sahabat-sahabatnya merasa iri karena Nabi Yaqub tahu bahwa anaknya yang bernama Yusuf ini akan menjadi nabi, sehingga kasih sayangnya lebih dan perhatian lagi, sehingga ada rencana. Satu ketika kenapa Nabi Yaqub dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan putra kesayangannya Nabi Yusuf. Dalam riwayat ini sebabnya adalah pernah Nabi Yaqub dengan anaknya Nabi Yusuf berdua itu berkumpul sedang makan onta guling, jamalul maswi, onta bakar. Onta iki gede. Nek kambing ngono ya, mudah-mudahan nanti Ramadan khataman kambing guling. Amin. Guyon. Ya, misalnya, nah ini penyebabnya. Jadi kenapa Nabi Yaqub dipisahkan oleh Allah dengan Nabi Yusuf? Karena pernah satu ketika Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf berkumpul makan onta bakar. Makan onta bakar, onta guling. Wahuma yadhakani, keduanya nyekakak sambil ketawa, namanya makan sama anak kan. Wah, sambil guyon-guyon. Wa bainahuma jidarun,
Sementara rumahnya Nabi Yakub dengan tetangga ini ada tembok tinggi. Wala ilma inda Yakub wa benuhu. Dan Nabi Yakub tidak tahu kalau di Oh ya, wa kana lahum jarun yatim. Mohon maaf. Di saat Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ini makan onta bakar, onta guling sambil ketawa-ketawa, ternyata punya tetangga anak yatim. Fasamma rihahu wassahahu. Sampai tercium bau onta bakar tadi, panggang maksudnya, bukan dibakar, bakar gosong. Tercium aromanya, anak yatim ini pengen wassahu, dan timbul keinginan, pengen maklum. Wabaka, nangis anak yatim ini, wabaka jaddu. Jadi dia tinggal sama neneknya. Neneknya juga orang yang tidak mampu. Melihat cucunya pengen dengan daging onta panggang, neneknya juga ikut nangis karena tidak mampu untuk membelikan. Ya, wa bainahuma jidarun, dan rumahnya Nabi Yakub itu dengan tetangga yang ada anak yatim dan seorang nenek tua, itu ada tembok tinggi, dan dia tidak tahu, tidak disengaja, memang nggak ngerti. Fa'uqiba, karena sebab itu maka Nabi Yakub dipisahkan dengan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yakub ini nangis juga. Saking seringnya nangis dipisahkan dengan Nabi Yusuf, sampai matanya ini bukan buta, yang hitam ini hilang kayak putih-putih karena sering nangis. Wa biyadat ainahu minal huzni. Sekarang katarak mungkin ya. Saking sering nangisnya sampai ya. Dalam riwayat yang lain itu ya, wallahu alam, dalam riwayat yang lain sebab Nabi Yakub dipisahkan tuh karena Nabi Yakub pernah motong kambing, anak kambing di depan ibunya, induknya kambing. Sehingga induknya kambing sedih. Maka sebab itu Nabi Yakub juga dapat hukuman seperti itu. Wakilah, ada yang mengatakan seperti itu. Falamma alima bidzalika, ketika Nabi Yakub sadar dan mengetahui akan hal tersebut, baqiya hayatuhu, di sisa-sisa kehidupan beliau, ya'muru munadiyan yunadi ala satihi, memerintahkan ketika Nabi Yakub tahu, sadar ternyata punya tetangga anak yatim di sisa-sisa kehidupan beliau, akhirnya beliau memerintahkan kepada seseorang untuk berdiri di atas rumah beliau dan mengatakan, ala man kana muftiran falyataghadda inda ahli Yakub. Semenjak itu Nabi Yakub selalu memerintahkan kepada seseorang untuk berseru, mengundang dengan ucapan, ala ketahuilah, siapa yang hari ini tidak berpuasa, maka hendaklah makan ke rumahnya, keluarganya Nabi Yakub. Nah ini diantara sebab saking pentingnya tetangga. Allahumma aksin akhlaqana wa wasi arzakana wa qina adzabika yauma tub'atsun ibadaka. Itu cerita tentang sebabnya Nabi Yakub dipisahkan. Waruya an Abdullah bin Mubarak, ini generasi tabi'in kalau tidak salah. Diriwayatkan dari seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak. Nah ini anaknya bernama Abdullah, ayahnya namanya Mubarak, Kiai Mubarak. Ada cerita juga ini, kurang lebih dengan ayahnya Imam Syafi'i, penjaga kebun. Kalau Kiai Mubarak ini penjaga kebun. Ya, sampai 10 tahun tidak pernah menyicipi kebun kurma. Ada majikannya yang punya kurma, minta sama Kiai Mubarak, ayahnya Abdullah, ambilkan aku kurma yang matang. Diambilkan yang mentah. Bukan, ini kurma mentah. Ambilkan yang matang. Diambilkan lagi setengah matang. Lagi, ini tidak matang kurmanya, kata yang punya kebun. Kamu berapa tahun kerja sini? 10 tahun.
10 tahun kamu tidak pernah makan nyicipi Quran, tidak pernah. Kenapa? Karena saya di sini kerja untuk jaga kebun, bukan untuk nyicipi. Saking zuhudnya ayahnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Akhirnya dinikahkan sama anaknya yang punya tukang kebun, putri. Nah, ini menantu idaman ini, zuhud. Nah, kalau kita kan beda ya. Oh, kita tidak tahu siapalah. Tuan rumahnya belum makan, ini yang jaga kebun sudah sekeranjang. Cerita toh. Nah, ada cerita zamannya Abdullah bin Mubarak, annahu qala Faraqtu min haji aman fanimtu fil haram. Ada cerita yang luar biasa dari ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, faraqtu, ketika aku sudah selesai min haji, dari melakukan ibadah haji, aman tahun ini. Ketika aku selesai melakukan rangkaian ibadah haji tahun ini, tiba-tiba aku tidur. Bukan sengaja tidur, tiba-tiba fanimtu fil haram, tidur di Masjidil Haram. Fara'aitu, di dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak, ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak, mimpi. Fara'aitu malakaini nazilaini minas sama. Dalam tidurku aku bermimpi ada 2 malaikat yang turun dari langit. Faqala ahaduma lil akhar, ada 2 malaikat, yang satunya mengatakan kepada malaikat yang satunya, kam hajju min nas fi hadzal am. Kata malaikat satunya, berapa jumlah manusia yang haji tahun ini? Faqala al akhar, maka malaikat yang satunya menjawab, situmi'ati alfan, 600.000 yang haji. Qala, maka malaikat lagi, fakam qabbala hajjahum, berapa jumlah yang diterima hajinya dari 600.000 tadi? Faqala lam yuqbal hajju ahadum minhum, sama sekali tidak ada yang diterima dari 600.000 peserta haji itu tahun ini tidak ada yang diterima. Summa qala, kemudian berkata, lakin, akan tetapi ada laki-laki, rajulun min Damaskus yakhsiful na'al, tetapi ada laki-laki dari Damaskus yang dia pekerjaannya sol sepatu, sol sendal. Ismuhu Muwafaq, bukan Muwafaq. Nggak mau saya lanjutin. Namanya Muwafaq. Kayak ponanya Ustaz Taufik, anaknya Ustaz Sidik, Hasim Muwafaq, ya. Masih teringat. Jadi, tapi ada laki-laki dari Damaskus yang pekerjaannya suka ngesol sepatu sendal, namanya Muwafaq. Dia tidak berangkat haji. Lakin qabbalahu hajjuhu, tetapi hajinya diterima. Nah ini, hajinya diterima karena ada orang yang namanya Muwafaq tidak berangkat haji. Disebabkan apa? Sampai dia menyebabkan 600.000 diterima hajinya. Bibarkati haji qabla haji kulli, dengan berkah hajinya sebelum dia diterima hajinya semuanya ini. Ya. Jadi bibarkatil haji qubila hajjul kulli. Jadi dengan berkah hajinya dia diterima semua 600.000 peserta hajinya. Fantabahtu, maka ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak bangun dari tidurnya, tersadar. Faqasat tu Damaskus, bangun dari tidur, sadar dengan mimpi tersebut. Langsung Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini berangkat pergi ke Damaskus. Wa wasaltu ila babihi, dan sampai kepada rumah daripada Muwafaq tadi itu, karena kota Damaskus kecil. Fa kharaja ila rajulin, dan ketika itu dari pintu tersebut keluarlah kepadaku seorang laki-laki. Fasa'altu an ismihi, dan saya bertanya tentang namanya. Kenalkah sampean dengan tukang sol sepatu yang namanya Muwafaq? Ya. Fakultu, ternyata Muwafaq itu ya beliau itu tadi, laki-laki yang keluar tadi itu. Fakultu, maka kata
Sayyidina Abdullah bin Mubarak berkata kepada Mu'afaq sang sol sepatu tadi, ayu khairin kharaja minka hatta wajadtu hadhihi darajah. Kebaikan apa yang menyebabkan panjenengan engkau itu bisa mendapatkan kedudukan yang begitu mulia tinggi? Faqala kuntu arjul hajj. Kata Mu'afaq tadi, yang tukang sol sendal sepatu, aku pengen haji. Kuntu kan fi'il madhi ya. Aku itu sebenarnya udah lama pengen berangkat haji. Wa ma'amkani, tapi aku tidak memungkinkan lidhi kiyadi, karena tidak punya sangu. Namanya ibadah haji butuh sangu. Wa khalsaltu salasumi'ati dirham. Tapi aku akhirnya mengumpulkan uang sampai punya 300, berapa itu? 300 dirham. 300.000 dirham ya. 300 dirham min habsin na'li. Dari ya hasil itu tadi ngesol sepatu dikumpulkan sampai 300 dirham. Wa qasatu haji fi hadal am, ketika itu aku sudah cukup lah dengan uang segitu untuk berangkat haji tahun ini. Wa kanat imraati hamilan, tapi aku punya istri yang hamil, sedang mateng. Fasami itu rihat ta'ama min dari jari, fasyammat rihat ta'ami min dari jari fasahat dzalik. Istriku yang hamil tadi tiba-tiba mencium aroma makanan biasa, ngidam Pak Haji. Dengan uang mateng kan ngidam. Nek bayi ini ngidam itu berarti cerdas, kata salah satu ulama itu gitu. Berarti bayinya udah pinter, cerdas. Terus jaluk apa-apa. Istrinya Mu'afaq tadi itu yang sedang hamil mencium aroma makanan dari tetangga dan pengen terhadap makanan itu. Sampai dirayu-rayu, sudahlah nanti kita bikin sendiri. Enggak, aku pokoknya pengen punya tetangga itu. Namanya orang nyidam. Yang repot kalau nyidam makan di atas sumur itu repot. Atau nyidam sambal terong. Nah, nggak tahu terongnya siapa. Guyon. Nah ini nyidam, yang nyidam akhirnya apa? Faqasattu baital jar. Akhirnya Mu'afaq ini yang mau berangkat haji tadi ini, yang sudah dikumpulkan uangnya, tiba-tiba istrinya hamil, pengen mencium aroma makanan dari tetangga dan pengen, tidak mau nanti kita bikin aja sendirilah, tidak usah minta tetangga, malu dengan wong nyidam, namanya orang nyidam, enggak, pokoknya minta punya tetangga itu enak aromanya, kalau dibikinkan bisa-bisa tidak pengen. Nah, akhirnya apa? Mu'afaq tadi ini berangkat menuju ke rumah tetangga tadi yang ada aroma makanan. Fa kharajtu imra'atan fa akhbartuha. Tiba-tiba keluar seorang wanita dan saya memberitahukan kepada tetangga perempuan tadi bahwa istrinya sedang pengen makanannya panjenengan yang panjenengan masak itu loh. Ya, itu singkat ceritanya seperti itu. Faqalat, maka perempuan tadi tetangga bilang, laqad ittaratu ila syarril hal. Intinya dalam cerita ini saya itu terpaksa dengan keadaan yang semacam ini. Keadaanku, karena aku punya anak-anak yatim, jadi janda ini. Tetangganya tadi yang masak itu ternyata janda, punya anak yatim, tidak memberi makan kepada anak-anaknya yang masih yatim selama 3 hari tidak makan. Selama 3 hari tidak makan. Ini cerita, akhirnya perempuan tadi cerita kepada Mu'afaq. Jadi saya ini punya anak yatim, 3 hari tidak makan. Fa kharajtu fara'aitu himaran. 3 hari cari pekerjaan, mungkin ya cuci baju, nyetrika atau cabut-cabut kebunnya orang bersih-bersih. Tapi selama 3 hari tidak ada pekerjaan supaya menghasilkan makanan buat anak-anakku yang yatim di rumah. Sampai satu ketika
Saya keluar sudah 3 hari tidak makan, namanya tidak makan 3 hari yang drodok awake. Gemetar. Saya melihat ada bangkai khimar. Faqata'tu minhu qit'atan wa tabakhtuhu fahuwa halalun lana wa haramun 'alaikum. Saking sebegitunya wanita ini, ketika itu saya melihat ada bangkainya khimar, bangkainya keledai. Mungkin kalau kita bangkainya kambing yang tertabrak mobil. Ditemukan di situ, saya potong-potong, saya pilih-pilih, saya masak. Sudah 3 hari tidak makan saya dan anak-anak. Kalau saya kuat, tapi anak saya tidak kuat. Saya potong, saya masak. Itu halal bagi kami, karena kami 3 hari tidak makan. Wa haramun 'alaikum, dan haram bagi kalian yang punya harta, yang sugih. Akhirnya apa? Muafak sang tukang sol sepatu sendal ini, uang tabungan hajinya itu tadi, fajitu dari wa akhadtu salah sumi'ati dirham tadi, uang yang 300 dirham tadi itu, yang mestinya untuk berangkat haji, dibuka, dipecah, dikasihkan. Wajitu biha ila dari jari. Aku datangi ke rumah janda tadi yang punya anak yatim 3 hari tidak makan, uang 300 tadi tak kasihkan supaya dia bisa makan. Wa a'taituha wa qultu laha anfi ala ayyamika wa qultu li nafsi innal hajj fil babi dari wa aina adhab. Di intinya dalam cerita ini akhirnya beliau mendapatkan martabat kedudukan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin peka, semakin paham. Apalagi kita yang dipanggil ustadz ini, kadang-kadang ya mohon maaf, saya sendiri kadang kurang perhatian terhadap tetangga. Ya, mudah-mudahan kita terus lebih perhatian terhadap tetangga kita semua. Amin ya rabbal. Hada minni, mungkin ada yang menambahkan. Wallahu yatawalla jami'an bid'ayati. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah dibacakan kitab Irsyadul Ibad oleh akhina fillah Ustaz Badri Al-Munawi, bab yang menerangkan tentang hakul jiwa, hak bertetangga, bahwa ditutup tadi dengan cerita daripada seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak, yang beliau mau berhaji tidak jadi berangkat sebab karena ada tetangganya yang ketanggungan anak-anak yatim dan dia merupakan seorang janda. Tapi gak usah ditanyain jandanya tua apa, gak usah diterus-terusin. Itu ceritanya begitulah. Sampai akhirnya beliau tidak jadi berangkat haji, padahal sudah dikumpul-kumpulkan. Ya, senamanya tukang sol, kumpulinya itu ya sedikit demi sedikit, receh demi receh. Mungkin lain ceritanya kalau yang ngumpulin itu pagi-pagi jam 10 udah setar di depan laptop. Itu mungkin lain ceritanya. Itu mungkin lain ceritanya. Kambing guling. Ya Allah. Di antara yang tadi dibahas itu mulai dari hadis-hadisnya yang berkenaan dengan tetangga, yang paling banyak yang paling banyak disinggung adalah urusan-urusan yang berkenaan dengan makanan. Tadi kalau misalnya bangun rumah hanya satu aja yang disebut, jangan kau meninggikan bangunanmu lebih tinggi dari bangunan tetanggamu. Ya, bukan berarti ini keharaman secara mutlak, tapi mengajarkan kita bahwa adab itu penting. Maka orang-orang dulu itu kalau mau bangun, kadang-kadang walaupun rumahnya nggak melebihin rumah tetangganya, mesti akan kula nuwun. Karena barangkali dalam membangun itu debunya mengganggu, suara bisiknya mengganggu. Nah, hari ini itu yang mulai hilang
dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Sakarepku toh, duitku, sing tuku material, aku lapo sampean protes-protes. Wah, ini adat yang sudah mulai hilang. Dan tidak jarang terjadi singgungan-singgungan di tengah-tengah masyarakat sebab hal-hal yang sebenarnya sepele bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Dan insya Allah tonggo ya sama-sama ngertinya. Apalagi misalnya di Jakarta, saya kan lama di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Orang di Jakarta itu nggak bisa bangun rumah ngelebarin ke samping kanan ke samping kiri karena tanahnya udah nggak ada. Maka di Jakarta itu kadang-kadang ada lebar rumah cuma 3 meter, naiknya sampai 3 lantai, persis kandang burung. 3 meter, ke belakangnya paling cuma 6 meter. Nah, itu bisa dibayangin coba, tinggi berarti udah kayak kandang burung. Nah, tapi terkadang al-ada muhakkamah. Ya terkadang tanpa harus izin, tetangga sudah saling mengerti bahwa boleh jadi hari ini dia yang akan meninggikan bangunan, besok boleh jadi giliran saya yang akan meninggikan bangunan, karena memang kebutuhan. Mungkin waktu masih punya anak satu nggak butuh, cukup kamar satu saja misalnya. Dan tapi begitu anaknya 3, kamarnya cuma 1, kemudian dapur, teras saja sampai nggak ada, nah, itu akhirnya terjadi hukum saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Dan saya teringat juga dengan sebuah riwayat di dalam kitab Al-Adhkar, walaupun babnya itu berbeda, menceritakan tentang bagaimana mulianya orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajir. Satu malam Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadi ma akhrajakum." Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, apa yang menyebabkan kalian keluar berdua, duhai Abu Bakar dan Umar? Kata Sayyidina Abu Bakar dan Umar, "Al-ju'u ya Rasulullah." Lapar Nabi. Oh, kalau gitu podo aku. Ternyata Nabi malam itu keluar juga karena lapar. Ketemu Sayyidina Abu Bakar, ketemu Sayyidina Umar. Kata Nabi, ayo kita datangi rumah seorang sahabat Ansor. Begitu Nabi dengan Sayyidina Umar datang ke rumah sahabat Ansor, ternyata sahabat Ansor ini sedang tidak di rumah. Yang ada hanya istrinya. Istrinya melihat baginda Nabi datang, kemudian berkata, "Ahlan wa marhaban, ahlan wa marhaban, selamat datang ya Rasul." Ditanya, "Mana suamimu?" Kharaja ya Rasulullah yasta'dibul ma'a. Dia sedang mencari air tawar ya Nabi. Ya sudah, kita pamit sajalah karena suamimu tidak ada. Begitu Nabi mau pamit sama Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba si rojul ini yang orang Ansor dia datang. Begitu datang, betapa gembiranya sahabat Ansor ini, kemudian berkata, "Demi Allah, tidak ada orang yang paling termuliakan pada hari ini kedatangan tamu kecuali di dalam rumah." Siapa yang datang? Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Kemudian riwayat yang kedua masih sama di dalam kitab Al-Qaid, bab tentang makan dan minum. Ada orang datang kepada Nabi yang dia berkata, "Saya lapar." Nabi ini orang, kalau ada orang datang lapar, gak banyak ngomong. Nabi langsung ajak ke rumahnya, tapi Nabi tanya sama istrinya, karena yang tahu urusan dapur adalah istrinya. Tanya sama istrinya yang satu, "Apakah ada makanan di rumah?" "Gak ada ya Rasul, yang ada cuma air." Nabi pindah lagi ke rumah istrinya yang lain, sama jawabannya begitu juga.
Gak ada makanan di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Nabi bilang sama sahabat, siapa yang mau menjamu tamu ini, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi orang Ansor yang angkat tangan. Ada ya Rasul, katanya, biar saya Nabi yang menjamu. Padahal sahabat Ansor ini, dia punya makanan juga nggak banyak-banyak amat. Sampai akhirnya diajak ke rumah, dia bilang sama istrinya, punya makanan apa kita di rumah? Gak banyak. Ada makanan, cuma makanan yang bisa dimakan oleh anak-anak. Kata sahabat Ansor ini, yang kemudian dijelaskan rinciannya oleh Imam Nawawi, maksudnya makanan yang dimakan oleh anak-anak ini, anak-anaknya sebenarnya udah pada makan. Jadi makanan ini yang bisa dimakan untuk besoknya. Cuma tabiatnya anak-anak, kapan ngelihat ada orang makan, biasanya itu minta tuh kalau anak-anak. Temennya megang es krim, minta es krim. Es krim yang ini belum habis, beli coki-coki, minta coki-coki anak-anak. Maka kata suaminya, gini, pokoknya anak-anak kamu bikin tidur lah, biar nanti nggak ganggu makannya tamu kita. Nanti kemudian kamu siapkan makanannya. Nanti kapan tamu itu sudah mulai masuk ke rumah mau makan, matikan lampunya dan kita duduk sama-sama pura-pura makan. Megang sendok. Iya, megang sendok, megang piring, pura-pura makan. Akhirnya sudah begitu duduk, suaminya duduk, lampunya dimatikan, istrinya ikut duduk. Yang tamunya makan di kelontek-kelontek atau pakai tangan misalnya, kedengeran ceplak-cepluknya gitu ya, dia yang pura ceplak-cepluk. Sampai akhirnya ketemu Nabi besokannya ditanya, Allah begitu takjub dengan kelakuan kalian berdua terhadap tamu semalam yang sudah datang kepada engkau. Kok yuk kepikiran caranya sampai begitu loh, saking menghormati tamu atau saking kepenginnya menjamu orang-orang yang sedang dalam keadaan lapar. Persoalannya hari ini, orang lebih senang minta dalam bentuk uang daripada minta dalam bentuk makanan. Kalau orang dulu itu dia lapar yang mintanya makan. Kalau sekarang enggak, Bentahan. aja enggak kau katanya. Itu kadang-kadang repot hari ini. Tapi ada. Saya pernah nemuin satu orang, Masya Allah, ini Pak Agus Bidik malah cerita buat kita bersama. Cengisi di Agung Nawar, biasa kajian maghrib itu. Karena saya masbuk, sholat berada di soft belakang. Begitu selesai salam, ada satu jamaah yang tiba-tiba ambruk, pingsan. Karena saya belum selesai, saya teruskan sholat. Ini jamaah sudah dibawa karena kebetulan dekat sama rumah sakit Ibnu Sina kan, Agung Nawar, dibawalah ke sana. Kajian lanjut, begitu ba'da Isya, orang yang jatuh pingsan tadi ada di masjid. Sudah sholat, ikut salam-salaman. Selesai salam-salaman, saya pulang keluar masjid, dia duduk di depan terasnya masjid Agung Nawar. Saya tanya, kenapa tadi Pak? Saya bilang sakit apa? Ini pentingnya orang punya rasa malu. Penting. Ustaz katanya, asam lambungnya naik katanya. Oh, memang punya asam lambung, saya bilang itu. Enggak sih katanya. Terus kenapa kok bisa? Tidak punya uang. 2 hari belum makan. Nah, 2 hari belum makan dia. Bagaimana ceritanya sampai kok bisa 2 hari belum makan? Saya kerja di sawit Tanjung Selor. Tanjung Selor. Ya, pokoknya jauh. 5 bulan kerja, dijanjikan kontrak awal gajinya 5 juta. Selama 5 bulan, setiap bulannya hanya dibayar 500.000. Jadi sebulan 500, sebulan 500, sebulan 500. Selama 5 bulan. Dia mikir, daripada begitu saya mending saya pulang ke Sumeneb, kata orang Sumeneb.
Iya, Sudan. Nanti saya pulang ke sana. Akhirnya saya kabur dari tempat kerja. Kabur dari tempat kerja. Singkat cerita, dia sampai di Samarinda karena kehabisan ongkos, istirahat di salah satu masjid di Samarinda. Dia membawa tas besar satu isinya pakaian, ada tas kecil satu isinya dompet, HP. Di tengah-tengah dia istirahat tidur, hilang dompetnya. Tas kecilnya itu hilang. Jadi mulai dari Samarinda sampai ke Balikpapan jalan kaki. Jalan kaki. Saya bilang ini orang saking punya rasa malunya. Andai dia minta di warung hanya sekedar makan ngisi perutnya, gak usah lauknya yang enak, tahu tempe, aku yakin mesti ada warung baik yang mau ngasih. Aku yakin. Tapi karena saking punya rasa malunya. Dan andai pun dia mau nyetop mobil di tengah jalan minta tumpangan, insya Allah ada yang ngasih. Tapi saking punya rasa malunya. Terus tak tanyain begini, dan terus sampean maunya apa ini? Maunya ya pulang katanya. Lu pulang punya ongkos, saya bilang gitu. Orang jujur, dia jawab, ada Ustaz, cuma yang nggak cukup. Tadi beberapa dikasih sama jamaah, ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 20.000, gitu kan? Tak tanya, coba berapa duitnya? Dia buka. Ada 150.000. Sampai mau pulang, caranya gimana? Lagi-lagi orang nggak senang berpangku tangan. Saya mau lapor ke dinas sosial. Tahu sampai tempatnya gimana? Di Sepinggan gitu. Ini orang saking kepengen pulang, tapi dengan cara yang terhormat. Dengan cara yang terhormat. Saya mikir, lapor di dinas sosial. Sehari, 2 hari, 3 hari belum tentu langsung dipulangin. Sampai beneran mau pulang, iya Ustaz, saya mau pulang aja udah. Ya, saya yakin pasangan istrinya juga gak karu-karuan yang disuruh lebih. Telepon sudah gak bisa diangkat. Koyon dilarang, Masjid Munawwar kan dekat sama tiketnya DLU tuh, kantor di atas rapak gitu. Sudah gini aja, ayo coba kita ke atas itu. Tiket DLU, saya tanya, Mas, kapan ada keberangkatan Surabaya? Besok pagi Pak, jam berapa? Jam 6 pagi berangkatnya, jam 12 malam sudah harus di Senayan. Sudah, jadi ekonomi, saya bilang satu, ekonomi. Ya. Nah, tiket sampean ekonomi, ya, dapat makan di kapal, urusan tidur mah udah, gak usah cari yang nyaman, ya tapi sampean nyampe